Astagfirullahaladzim. Oke, akhirnya apa yang saya pikirkan, apa yang saya angen-angenkan menjadi kenyataan. Jokowi akan mencari ribuan cara, jutaan cara untuk supaya dia tidak dihadirkan ke pengadilan atau tidak datang ke pengadilan. Oke, pikiranku bisa salah, ya kan? Apa yang aku pikirkan bisa salah. Tapi intinya, hakikat intinya, dengan dikabulkan eksepsi Dr. Tifa, maka batal semua tuduhan jaksa. Akhirnya sidang tidak dilanjutkan dan akhirnya Jokowi selamat tidak datang ke pengadilan. Kan itu intinya. Ayo, mau ngomong apa? Monggo. Kalian para pendukung penyembah, monggo. Aku gak ngurus awakmu, monggo. Ya silahkan mau jadi termul sejati seumur hidupmu, monggo silahkan. Nah, ini. Tapi intinya begitu. Oke, saya runut pelan-pelan ya. Anak negeri, Pak Roy Suryo, Dr. Tifa, ya kan? Pak Rustam Effendi, siapa lagi dulu yang sudah RJ itu. Intinya, saya sebut dua nama saja. Dr. Tifa dengan Pak Roy Suryo. Ya, dua anak negeri dikriminalisasi, dilaporkan, diproses, bahkan sudah jadi tersangka, bahkan sudah wajib lapor. Bayangkan hidup orang ya disiksa sedemikian rupa, harus lapor setiap bulan, bahkan sudah digerebek, sudah ditangkap. Kurang apa? Kurang jahat bagaimana? Kurang jahat bagaimana? Kurang jahat bagaimana? Rezim terkutuk laknatullah itu 10 tahun yang lalu. Orang sudah ditangkap, orang sudah dicekal, ya kan? Orang sudah dikriminalisasi, sudah di BAP 1,5 meter. Tiba-tiba di tengah proses berhenti, ya kan? Dimenangkan. Harapan saya harusnya hakim menolak eksepsi itu. Supaya apa? Supaya proses terus jalan. Supaya para termul dan Jokowi hadir di pengadilan. Ternyata apa yang saya pikirkan benar. Eksepsinya, jadi eksepsi itu gini loh. Jaksa itu menuntut Dr. Tifa dan Roy Suryo itu, jaksa itu menuntut. Kamu salah. Nah, jaksa itu dapat BAP dari polisi kan gitu ya. Dapat kasus dari polisi. Nih, jaksa, nih berkas-berkasnya Dr. Tifa sama Roy Suryo nih. Pencemaran nama baik, penghinaan, apalah macam ITE, berlapis-lapis pasalnya. Nih jaksa. Nah, jaksanya percaya sama polisi. Oke, kerjasama. Maka terjadilah sidang itu. Nah, dengan berkas-berkas BAP itu, bekal itu, maka jaksa menuntut Dr. Tifa itu. Didakwa ini. Maka Dr. Tifa membela yang namanya eksepsi itu. Kalau eksepsinya Dr. Tifa ditolak, maka sidang lanjut. Wajib hukumnya Jokowi hadir. Masalahnya sekarang eksepsinya diterima. Sehingga semua tuduhan jaksa batal demi hukum. Ya intinya Jokowi nggak bisa hadir dan nggak perlu hadir sudah. Silahkan kalian artikan. Saya nggak nuduh hakimnya masuk angin. Saya nggak nuduh hakimnya disuap. Enggak. Ya tapi inilah permainan hukum dunia. Ya begini sudah. Apa yang kamu harapkan? Jadi sampai detik ini ijazahnya Jokowi belum terbukti asli. Catat itu. Sampai detik ini ijazah Jokowi belum terbukti asli, belum berkekuatan hukum. Enak ya ngelaporkan orang, enak ya nyekal orang, enak ya nangkep orang. Ujung-ujungnya nggak terbukti. Astagfirullahaladzim. Kebodohan macam apa yang kamu tontonkan ini? Saya lupa
Saya lupa, kalau salah saya dikoreksi ya. Makanya dulu saya nggak mau eksepsi. Zaman saya nggak mau eksepsi. Supaya sidangnya lanjut. Makanya sidang saya lanjut sampai 7 bulan. Tapi apa yang terjadi? 7 bulan sidang, 7 bulan Jokowi nggak hadir. Yang datang teman sekolahnya, yang mengaku teman sekolahnya, yang datang gurunya, guru-guru SD yang sekarang. Padahal itu pengadilan itu di depan rumahnya itu, di Solo itu. Sorry, maaf ya, aku tadi teriak ya, emosi. Capek deh. Ya, mudah-mudahan kayak ini saya nih sebentar lagi yang nuntut ini kayaknya nih ya. Saya nuntut ini habis ini. Saya bikin laporan habis ini. Entah perdata, entah pidana ini. Ya, karena sudah menjara saya 6 tahun ya. Sudah menjara saya 4 tahun. Ya, memiskinkan saya secara sistematis, secara masif. Memisahkan saya dengan keluarga. Ternyata sampai detik ini nggak ada kekuatan hukum ingkrah ijazah Jokowi asli. Sampai detik ini nggak ada. Pun teman-teman ya, saya tak closing statement ya. Beberapa minggu yang lalu saya membuat statement bahwa Jokowi akan mencari ribuan cara agar dia tidak datang ke pengadilan. Ya, mungkin pikiran saya salah, tebakan saya salah, analisa saya salah, nggak apa-apa, nggak harus benar. Tapi intinya detik ini terjawab sudah. Bahwa intinya Jokowi sudah tidak perlu didatangkan ke pengadilan. Oke, silahkan para termul, kalian mau memutar balik fakta apa kayak silahkan. Anda mau membela hakim silahkan, Anda mau membela jaksa silahkan. Tapi intinya pesan saya untuk kalian para termul, ya, Jokowi sudah melaporkan orang itu sudah dijadikan tersangka, orang itu sudah ditangkap, digerebek rumahnya, orang itu sudah dicekal. Dan intinya ujung-ujungnya orang itu proses hukumnya dihentikan di tengah jalan. Itu intinya. Pada 18 Agustus 2023, Gus Dur dan Bambang Tri itu masing-masing dijatuhi hukuman 6 tahun ya Pengadilan Negeri Surakarta dengan tuduhan menyebar hoax ya. Nah, terus kenapa Gus Dur harus menuntut? Ya, kemudian proses perjalanan perkara itu banding masih 6 tahun dan kasasi 4 tahun serta ada kabar baru setelah diajukannya gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh Haris Azhar khususnya pasal 14 dan pasal 15 Peraturan Pidana nomor 1 tahun 1946 di mana di situ mengatakan kabar hoax itu sudah tidak ada. Padahal saat itu di sidang saya sebagai ahli sudah mengatakan hoax pada saat itu tidak bisa disamakan dengan hoax sekarang ya. Kalau sekarang menggunakan prasarana YouTube, prasarana media sosial Facebook, TikTok dan lainnya harus viral begitu loh. Tapi hakimnya ngeyel. Nah, persoalannya teman-teman, para mahasiswa saya peserta kuliah hukum Universitas Al-Waras, ternyata di kurun waktu perjalanan pasal-pasal yang tuduhkan korupsi itu cabut dan hari ini termasuk sidangnya Bu Dr. Tifa yang kemarin ya itu tidak pernah ada bukti ijazah. Jadi bagaimana menyebar hoax kalau ijazahnya tidak ada? Nah oleh karena itu Gus Dur menelepon saya. Jadi hari Kamis siang itu Pak Taufik, ini bagaimana kasus saya? Saya bilang, Gus, saya nanti tak sowan ke Malang. Gus Dur bilang, mboten Pak Taufik, saya baru di Jakarta dan Jawa Barat 10 hari. Nanti saya pulang ke Malang lewat Solo, saya tak silaturahmi dengan Pak Taufik, bagaimana menyusun format gagasan mengenai gugatan ganti rugi. Ganti ruginya berapa triliun loh. Pak Jokowi kaya kok triliun loh ya. Jadi kenapa gugatan ini harus diajukan? Teman-teman harus paham, orang yang dituduh memalsukan sesuatu atau dituduh
melakukan kejahatan kan harus dibuktikan dulu perbuatan jahatnya apa. Kalau perbuatan jahatnya itu adalah mengunggah ijazah palsu, mengubah dan sebagainya, atau ijazah asli dirubah, diedit. Nah kenyataannya ijazahnya nggak ada. Jadi yang berulang-ulang dimuat Dian Sandi, ya, kemudian dicomot oleh YouTuber yang lain, dikomentari, bahkan termasuk persidangan terbaru hari kemarin itu, tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan itu ijazah. Selain itu, Pak Jokowi itu tidak pernah hadir. Jadi kepada para mahasiswa saya peserta kuliah hukum Universitas Akal Waras, jadi tidak mudah ya sekarang buat Joko Widodo, dan tapi Anda juga saya harapkan untuk mengkontrol sidang ini. Semoga hakimnya seperti hakim Jakarta Timur, hakimnya seperti hakim pengadilan Semarang, hakimnya jangan seperti Solo, tidak berubah, perkaranya selalu ditolak. Kalau Gus Dur ini kesalahannya tuduhan palsunya kepada Gus Nur dan Bambang Tri tolak, karena tidak pernah ada yang namanya pembuktian ijazah. Kata Pak Bunatwa, ijazah. Jadi tidak pernah sama sekali pembuktian tentang ijazah ya yang diperlihatkan ke muka publik, yang dimuat Dian Sandi 1 April 2025 dan ditonton oleh kurang lebih 7,9 juta orang, itu tidak pernah diakui sebagai ijazah Jokowi. Maka ini perkara ini unik. Kalau Pak Jokowi tidak bisa mengakui itu ijazahnya, berarti laporannya kan tidak terbukti. Tapi sebaliknya, kalau itu yang memuat Dian Sandi dan bukan ijazah Jokowi, berarti yang menyebarluaskan, yang mengedit dan sebagainya memuat, itu bukan Dr. Tifa maupun Ray Suryo, tapi adalah Dian Sandi, ya. Begitu ya para mahasiswa saya, kalian peserta kuliah hukum Universitas Akal Waras. Saya dalam waktu dekat ini kan ke Jogja, balik lagi ke rumah saya di Solo, ya dalam rangka mempersiapkan itu. Jadi nanti tunggu kejutan dari kami. Episode putusan Pengadilan Jakarta Timur itu yang menolak dakwaan jaksa, ya berarti tidak ada pembuktian ijazah. Kalau tidak ada pembuktian, jaksa kan nggak boleh pada saat itu tahun 2022 sampai 23 itu mengatakan kalau Gus Nur dan Bambang Tri itu mengedit, menyebarkan hoax, itu udah nggak ada itu, ya. Jadi ini yang berulang saya katakan kepada Anda, ini yang berulang saya beritahukan kepada Anda bahwa kita tidak boleh mendakwa orang tanpa alat bukti, ya. Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu menyatakan 2014 itu kejadiannya kan 2022-2023. Jadi tanpa didukung dua alat bukti yang sah dan tanpa diperiksanya seseorang tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, sesuai dengan KUHP baru, ya, Undang-Undang Nomor 20 2025 dan KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 2023, ya, persidangan itu besok persidangan itu sudah adversarial. Maksudnya apa? Itu perdebatannya antara jaksa dan penasihat hukum atau advokat. Jadi hakim itu sebagai juri, sebagai wasit. Jadi nggak kayak kemarin hakim membantu jaksa supaya orang ini dihukum, nggak ada. Sekarang kamus itu nggak ada, dan telakannya Pak Jaksa, adik-adik saya para jaksa itu tidak berubah itu. Begitu juga teman-teman saya mahasiswa ya polisi itu belum berubah. Mestinya dengan paradigma baru, KUHP baru, adversarial itu artinya saling ngomong antara dua pihak itu dihidupkan. Terus kemudian setiap tindak pidana yang dirumuskan itu harus dengan due process of law. Artinya apa? Menegakkan hukum, ya itu apa? Menetapkan tersangka, saksi itu harus dengan cara-cara yang menghormati hukum, bukan cara seenaknya sendiri, ya. Jadi di hari menjelang Jumatan ini saya sengaja nge-vlog, ya, untuk menyadarkan Anda semua bahwa betapa pentingnya memahami hukum, betapa pentingnya mengerti hukum, dan yang paling penting betapa pentingnya menghormati hukum. Suatu kewajiban yang namanya due process of law itu ditujukan kepada aparat hukum. Jadi kalau kamu menetapkan seorang tersangka,
seorang apalah itu sebagai pelaku tindak pidana nggak bisa semenang-menang, nggak bisa pada masa lalu itu andai kata kasus itu menghinanya kepada Pak Jokowi, tanpa satu kali pun Pak Jokowi itu diperiksa dan saksi-saksi itu dikumpulkan oleh adik iparnya Pak Jokowi atau adiknya Buriana itu loh, ya. Jadi secara proses hukum acara, secara materi yaitu undang-undang yang disangkakan Gus Dur itu sudah dihapus, ya. Dan tentu saja tidak boleh menggunakan pasal yang sudah tidak berlaku, ya. Baik, salam akal waras, tetaplah menjadi orang yang cerdas, cerdik, jujur dan pemberani, dan ketika bermedia sosial jangan lupa menyertakan fakta, tidak menyebar hoax, ya, dan berbasis data.